Metabolisme terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan sintesis dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang kemudian bisa terbagi menjadi fotosintesis apabila menggunakan energi cahaya dan kemosintesis apabila menggunakan energi kimia. Fotosintesis adalah suatu reaksi kimia yang menggunakan energi cahaya dan terjadi pada kloroplas. Fotosintesis memiliki dua reaksi, yaitu terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana, pada kloroplas, dan reaksi gelap terjadi pada stroma, yaitu pada kloroplas. Kalau kita lihat anatomi dari kloroplas, maka kita akan melihat bahwa kloroplas itu akan terdiri dari membran luar atau outer membran dan membran dalam atau inner membran. Nah, di antara keduanya di sini akan terdapat tumpukan-tumpukan grana sebanyak hampir 100 tumpukan grana yang kemudian disebut dengan pilakoid. Disinilah terjadinya reaksi terang. Sedangkan pada stroma, yaitu pada cairan yang ada pada membran bagian dalam, ini terjadi reaksi gelap. Nanti kita lihat bagaimana reaksi gelap itu terjadi melalui suatu siklus yang disebut dengan siklus Kelvin. Tahap fotosintesis. Kalau kita melihat reaksi kimia dari fotosintesis, berikut adalah 6 molekul karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul air dengan bantuan klorofil pada daun dan energi cahaya matahari. Ini akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Nah, kalau kita lihat tahap daripada fotosintesis, maka terlihat tahap fotosintesis terdiri dari reaksi terang, yaitu adanya proses penguraian air oleh energi cahaya untuk membentuk molekul ATP dan NADP. Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang merupakan proses penggunaan ATP dan NADP yang berasal dari reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula melalui tahapan pengikatan atau fiksasi, reduksi, dan terakhir adalah tahapan regenerasi. Kita bahas terlebih dahulu mengenai reaksi terang. Reaksi terang bisa digambarkan pada reaksi yang terjadi pada fotosistem. Yang disebut dengan fotosistem itu adalah kompleks daripada klorofil A dan klorofil B. Klorofil A itu dikatakan sebagai fotosistem 1, di mana fotosistem 1 dapat menyerap energi cahaya dengan gelombang cahaya 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 terdiri dari matriks dari klorofil B yang mampu menyerap gelombang cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, bagaimana reaksi ketika fotosistem itu menyerap cahaya? Di sini digambarkan ada energi cahaya berupa foton yang kemudian akan diserap oleh fotosistem sehingga terjadilah reaksi di mana elektron akan mengalami eksitasi. Sehingga elektron itu mengalami perpindahan sampai kemudian diterima oleh akseptor utama dari fotosistem. Pada fotosistem 1, di mana energi cahaya itu diserap melalui fotosistem 1, terjadilah yang disebut dengan elektron yang tereksitasi. Sehingga elektron tersebut akan sampai pada akseptor utama dari fotosistem 1, kemudian ditangkap oleh peredoksin. Peredoksin adalah enzim sitokrom, kemudian masuk ke dalam matriks sitokrom, yaitu melalui plastoquinon, kemudian sitokrom sampailah dia ke plastosianin. Dalam hal ini terjadilah yang disebut dengan membran foton. Membran foton akan menghasilkan energi yang sangat tinggi, sehingga pada proses penyerapan energi pada fotosistem 1 dihasilkan 1 molekul ATP, sedangkan elektronnya akan kembali lagi ke dalam fotosistem 1. Hal inilah yang kemudian disebut dengan proses pemindahan elektron secara siklik. Pemindahan elektron non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana proses ini diawali pada fotosistem 2, di mana pada fotosistem 2, elektron yang tereksitasi itu akan digantikan kembali oleh elektron yang berasal dari proses fotolisis, yaitu adalah proses pemecahan air, di mana air dipecah menjadi ion hidrogen dan oksigen.
Untuk selanjutnya, elektron yang tereksitasi tadi itu seperti biasa akan ditangkap oleh peridoksin, kemudian masuk ke dalam matriks sitokrom, kemudian ditangkap oleh plastokoinon dan plastosianin untuk kemudian dilanjutkan pada fotosistem 1. Pada fotosistem 1 terjadilah proses elektron yang tereksitasi kembali sehingga ada ion hidrogen yang kemudian ditangkap oleh NADP, yaitu adalah nikotin amida adenin dinukleotida. Sehingga secara keseluruhan pada proses fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu akan dihasilkan molekul ATP dan molekul NADH. Anak-anakku sekalian, kalau tadi kita sudah membahas mengenai reaksi terang, maka kita lanjut pada reaksi gelap ya. Reaksi gelap itu terjadi pada stroma, di mana reaksi gelap ini mengalami yang namanya siklus Kelvin, di mana siklus Kelvin memiliki 3 tahapan proses, yaitu adalah proses fiksasi terlebih dahulu, di mana 6 molekul karbon dioksida itu kemudian akan ditangkap oleh 6 molekul ribulosa bifosfat, sehingga akan dihasilkan suatu senyawa yang memiliki 6 atom karbon, walaupun dalam keadaan tidak stabil, sehingga dipecah menjadi 12 molekul fosfogliserat, yaitu suatu senyawa yang memiliki 3 atom karbon. Nah, pada proses selanjutnya terjadilah tahapan reduksi, di mana 12 molekul fosfogliserat itu akan dipecah oleh 12 molekul ATP dan 12 molekul NADPH, sehingga akan dihasilkan 12 molekul fosfogliseraldehid. Nah, dari 12 molekul fosfogliseraldehid inilah akan dihasilkan 2 molekul fosfogliseraldehid yang kemudian akan membentuk suatu sintesa karbohidrat. Disinilah letaknya bahwa karbon dioksida tadi akan menghasilkan 1 molekul glukosa yang berasal dari 2 molekul fosfogliseraldehid. Untuk selanjutnya, 10 fosfogliseraldehid merupakan sisa daripada 12 molekul fosfogliseraldehid tadi akan mengalami proses selanjutnya, yaitu adalah tahapan regenerasi, di mana 12 fosfogliseraldehid tadi itu akan membentuk yang namanya 6 molekul ribulosa bifosfat kembali. Oleh karena itu, peristiwa ini disebut dengan peristiwa regenerasi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah pada reaksi terang yang terjadi pada siang hari menggunakan energi cahaya matahari untuk melaksanakan fotofosforilasi, yaitu adalah proses pembentukan ATP dan molekul NADP. Selanjutnya, memasuki tahapan reaksi gelap, di mana reaksi ini tidak membutuhkan energi cahaya atau disebut dengan siklus Kelvin-Benson, yang pada akhirnya akan membentuk glukosa, yaitu dari fosfogliseraldehid. Anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan kemosintesis ya. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi dari hasil reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur, yaitu karbon dioksida ditambah dengan oksigen dan asam sulfida, itu akan menghasilkan air dan asam sulfida. Sedangkan contoh yang lainnya adalah pada pembentukan nitrat, yaitu oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit. Reaksinya seperti yang tertera, 2 molekul NH2 ditambah dengan 3 molekul oksigen akan dihasilkan asam nitrit. Sedangkan asam nitrit ditambah dengan oksigen itu akan menghasilkan asam nitrat. Contoh yang ketiga adalah pembentukan sulfat oleh bakteri besi, yaitu Ferrobacillus peroxidans, yaitu di mana ferro akan dioksidasi menjadi ferrioksida yang kemudian larut dalam air. Contoh yang keempat adalah pembentukan hidrogen oleh bakteri hidrogen atau Cuprifidus necator, di mana gas hidrogen akan dioksidasi ditambah dengan oksigen akan menghasilkan 2 molekul air. Dan contoh yang kelima adalah pembentukan metana oleh bakteri metan atau Metanamonas, di mana metan itu akan dioksidasi menghasilkan karbon dioksida dan air. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjut dengan membahas tentang katabolisme, yaitu merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan
dengan proses pembongkaran, penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dalam hal ini, berdasarkan kebutuhan atom oksigennya, maka katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu adalah respirasi aerob dan respirasi yang anaerob. Respirasi aerob adalah proses katabolisme yang menggunakan oksigen, di mana pada proses tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu adalah tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Berikut kita bahas mengenai glikolisis. Pada glikolisis yang terjadi adalah proses pemecahan satu molekul glukosa, yaitu suatu senyawa yang memiliki 6 atom karbon, memerlukan 2 molekul ATP untuk dipecah menjadi glukosa fosfat, yaitu juga adalah suatu senyawa yang memiliki 6 atom karbon, dan kemudian mengalami reduksi menjadi suatu senyawa yang memiliki 3 atom karbon, atau disebut dengan gula fosfat. Sehingga untuk selanjutnya dihasilkanlah 2 molekul senyawa yang memiliki 3 atom karbon atau yang disebut dengan asam pirufat. Pada proses ini akan dihasilkan 2 molekul NADH dan 4 molekul ATP. Sehingga pada peristiwa glikolisis itu yang dihasilkan adalah 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Proses yang terjadi selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana asam pirufat yang memiliki 3 atom C itu akan mengalami yang namanya dekarboksilasi, yaitu melepaskan 1 molekul karbon dioksida sehingga akan membentuk 1 molekul asetat. Dan kemudian pada peristiwa ini juga akan dihasilkan hidrogen yang kemudian akan ditangkap oleh NADH. Dan dihasilkan juga adalah koenzim A yang kemudian akan memindahkan molekul asetil sehingga akan memasuki yang namanya siklus Krebs. Sehingga pada proses dekarboksilasi oksidatif itu akan dihasilkan 2 molekul NADH. Selanjutnya, asetil koenzim A itu akan memasuki Daur Krebs, yaitu peristiwa siklus asam sitrat yang terjadi pada matriks mitokondria. Pada awalnya, 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C itu akan bergabung dengan senyawa yang memiliki 4 atom C, yaitu adalah asam oksaloasetat, kemudian akan membentuk asam sitrat. Asam sitrat memiliki 6 atom C yang kemudian akan mengalami dekarboksilasi, melepaskan 1 molekul karbon dioksida, dan pada saat itu juga akan ditangkap ion hidrogen oleh NADH, terbentuklah asam alfa ketoglutarat, yaitu suatu senyawa yang memiliki 5 atom karbon. Dan selanjutnya terjadi lagi peristiwa dekarboksilasi, melepaskan karbon dioksida dan mengikat ion hidrogen oleh NADH dan dihasilkan ATP. Terbentuklah asam suksinat, yaitu suatu senyawa yang memiliki 4 atom karbon. Untuk selanjutnya terjadi peristiwa pelepasan ion hidrogen yang ditangkap oleh FAD, yaitu flavin amin adenin dinukleotida, dan terbentuklah asam fumarat. Asam fumarat adalah suatu senyawa yang juga memiliki 4 atom karbon. Terjadi pelepasan ion hidrogen yang akan ditangkap oleh molekul NADH, terbentuklah asam oksaloasetat. Demikian dari asam oksaloasetat, dia akan bertemu lagi dengan asetil koenzim A, membentuk asam sitrat kembali. Jadi, Daur Krebs itu juga disebut dengan siklus asam sitrat, karena pada proses selanjutnya selalu terbentuk asam sitrat dan mengalami proses-proses yang selalu berulang. Tahapan selanjutnya adalah tahapan rantai transport elektron, yaitu suatu peristiwa di mana elektron itu akan ditangkap oleh enzim-enzim sitokrom yang terjadi pada krista mitokondria. Dari hasil transport elektron ini dihasilkan sebesar 6 molekul NADH dan 2 molekul FAD, kemudian ditambah dengan 6 molekul air. Perlu diketahui bahwa pada pembebasan suatu senyawa menjadi senyawa yang lain, itu akan selalu dilepaskan ion hidrogen yang ditangkap oleh akseptor terakhir dari pembentukan ATP, yaitu adalah oksigen. Sehingga dari transport elektron itu akan dihasilkan 6 molekul air
6 NADH dan dihasilkan 2 molekul FAD. Hasil ATP yang dihasilkan pada satu kali respirasi aerob itu akan menghasilkan 38 ATP. Nah, 38 ATP itu diperoleh dari reaksi glikolisis, yaitu sebanyak 2 ATP dan 2 NADH yang dikonversikan menjadi 6 ATP. Pada peristiwa dekarboksilasi oksidatif kita menghasilkan 2 NADH menghasilkan 6 ATP. Dilanjut dengan siklus Krebs, ini akan menghasilkan 2 ATP dan ada 6 NADH yang menghasilkan 18 ATP dan ada 2 FADH yang menghasilkan 4 ATP. Sehingga kalau kita jumlahkan 2 ATP ditambah 6 adalah 8, 8 ditambah 6 adalah 14 ATP, ditambah dengan 2 berarti ada 16 ATP, 16 ATP ditambah 18 adalah 34, ditambah dengan 4 ATP, semuanya berjumlah 38 ATP. Hasil bersih ATP pada satu kali respirasi adalah 36 ATP. Kalau kita hitung kembali jumlah ATP dari hasil ATP yang maksimum yang 38 ATP, maka kita akan menemukan ada 2 ATP yang digunakan oleh 2 molekul asetil koenzim A yang digunakan untuk memasuki matriks mitokondria. Sehingga 38 ATP dikurangi dengan 2 ATP pada saat asetil koenzim A memasuki matriks mitokondria menghasilkan 36 ATP. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari respirasi aerob adalah bahwa terjadi proses glikolisis pada sitosol atau cairan pada sitoplasma yang kemudian menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP yang dilanjutkan dengan peristiwa dekarboksilasi oksidatif di mana 2 molekul asetil koenzim A itu akan memasuki matriks mitokondria yang menghasilkan 2 molekul NADH. Selanjutnya, terjadi peristiwa siklus asam sitrat yang terjadi pada matriks mitokondria, di mana di sini akan dihasilkan ada 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan ada 2 molekul ATP yang selanjutnya terjadi rantai transport elektron yang menghasilkan 10 NADH dan ada sekitar 2 molekul FADH. Demikian proses respirasi aerob tersebut terjadi pada matriks mitokondria dan transport elektron terjadi pada kristal mitokondria. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Seperti biasa, kalau kita lihat dari bagaimana proses pembongkaran glukosa itu terjadi, sebetulnya memiliki rangkaian yang sama, yaitu terjadi proses glikolisis terlebih dahulu, di mana glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Ketika mereka bertemu dengan oksigen, terjadi peristiwa respirasi aerob. Akan tetapi ketika tidak ada oksigen, maka mereka melakukan respirasi tanpa adanya oksigen atau disebut dengan fermentasi. Yang kita kenal adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Anak-anakku sekalian, kalau kita bandingkan antara respirasi yang aerob dengan respirasi yang anaerob, tentu kita akan mendapatkan beberapa perbedaan. Salah satunya adalah bahwa pada respirasi yang aerob, ketika terjadi peristiwa glikolisis di mana glukosa dipecah menjadi asam pirufat, maka dilanjutkan masuk ke dalam matriks mitokondria untuk melakukan siklus asam sitrat dengan energi yang demikian besar, yaitu sebanyak 38 ATP. Hal ini terjadi pada matriks mitokondria. Berbeda dengan pada proses fermentasi, di mana proses fermentasi tidak menggunakan oksigen, sehingga ketika terjadi proses glikolisis, asam pirufat akan dipecah dan menghasilkan hasil sampingan berupa asam laktat atau juga berupa etanol alkohol. Hal ini terjadi sama terjadinya pada matriks mitokondria, yaitu pada sel-sel yang eukariotik, akan tetapi terjadi pada sitosol, sitoplasma, kalau terjadi pada sel-sel yang prokariotik. Anak-anakku sekalian,
Demikian barangkali pembahasan kita mengenai metabolisme. Sampai di sini saja. Masih tetap semangat ya, masih tetap semangat untuk belajar. Silakan dipelajari kembali lebih dalam. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.